أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Sadaqallahul azim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 273. Am ba'dil hukama'i la tahqirud dunubas sighara fa innaha tatasha'abu minhad dunubul kibaru. Sebagian hukama berkata, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu adalah bercabang-cabang dan menjadi dosa-dosa besar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, tidak dikatakan dosa kecil apabila dikerjakan secara terus-menerus,
Dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar atau tobat. Jadi dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan terus-menerus, dan dosa yang besar bisa hilang dengan bertaubat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nanti bisa dilihat tentang taubat di surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8, juga di surat Nuh ayat 10 sampai 12, dan juga di surat Hud ayat 52. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyarejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, untuk senantiasa berdakwah dengan haqqo tilawati, dengan haqqo tuqati, dan dengan haqqo jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita, akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tetap untuk SDITS, yaitu untuk senantiasa bersyukur, kemudian doa selalu, istighfar selalu, taubat selalu, dan bersedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah hidup kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa untuk saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Doa kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan juga surat Al-Hasr
ayat 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita kembali fitri dan marilah kita buang iri dan dengki serta gil. Ada di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 sampai 39 dan gilnya tadi ada di surat Al-Hasr ayat 10. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita, hati kita, jiwa raga kita menjadi fitri sehingga kita bisa bangkit, berdiri, maju, mulia, ya. BBMM, ya. Orang yang bisa bangkit, orang yang bisa berdiri, orang yang bisa maju, orang yang bisa mulia ada di surat At-Taubah 71 sampai 72. Sedangkan orang yang tidak bisa bangkit otomatis dia tidak bisa berdiri dan otomatis dia tidak bisa maju dan dia juga tidak bisa mulia, ya, karena dia berbuat sebagaimana di surat At-Taubah 67 sampai 70, ya, perbuatan mereka yang menyebabkan mereka itu bukan malah bangkit tapi malah dia rapuh, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada umat Islam ini agar tetap bisa bangkit, berdiri, maju dan mulia, yaitu salah satunya termasuk dengan senantiasa berinfak, ya, bersedekah. Jadi luar biasa manfaat daripada sedekah itu bisa mengantarkan umat ini menjadi umat yang sukses dunia akhirat. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran 130 sampai 136. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah 273. Ciri-ciri dan hal ikhwal orang-orang yang lebih berhak menerima sedekah, yaitu 1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengabdikan diri pada tugas dalam rangka jihad fisabilillah, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain sebagai sumber rezeki. Misalnya kaum muhajirin yang pada permulaan Islam ada yang termasuk fakir miskin karena telah meninggalkan harta benda mereka di Mekah untuk dapat berhijrah ke Madinah demi mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Mereka sering bertempur di medan perang, menangkis kedoliman orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik, sehingga tidak punya waktu luang untuk mencari nafkah. Jadi kita utamakan sedekah kita untuk umat Islam yang terkait di fisabilillah, itu utamanya seperti itu. Yang kedua, fakir miskin yang tidak mampu berusaha baik dengan berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya karena mereka sudah lemah atau sudah lanjut usia atau karena sebab-sebab yang lain. Jadi kita utamakan orang-orang yang lemah, ya. Jadi alhamdulillah di masyarakat kita ini, ya, di Kota Baru Ndreorejo ini, ya, di RT 20 wabil khusus, ya, di RW 5 ini ada program yang namanya 1000 berkah, ya. Mudah-mudahan dengan adanya 1000 berkah ini Allah akan memberkahi kita semuanya umat Islam ini. Bisa dilihat nanti di surat Al-A'raf ayat 96
Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi, dipergunakan untuk orang-orang yang beriman takwa dan soleh solihah. Mudah-mudahan dengan adanya kita rajin untuk bersedekah, diri kita, suami, istri, anak, cucu kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3, fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang yang berkecukupan karena mereka itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta. Jadi ada orang fakir miskin itu yang meminta-minta dan ada yang tidak meminta-minta. Jadi kita harus waspada, harus teliti ya terhadap keadaan mereka ini sehingga kita tidak tertipu. Yang keempat adalah mereka yang bertugas untuk menghafal Al-Quran, mempelajari ajaran agama, serta memelihara sunnah Nabi dengan cara hidup sederhana. Ya, para santri, siswa-siswi penghafal Al-Quran yang mondok, para pecinta-pecinta baca Al-Quran di bumi, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita hormati mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Fakir miskin dapat diketahui dari tanda-tanda yang tampak pada diri mereka. Mereka sama sekali tidak mau meminta-minta, atau kalau mereka meminta tidak dengan mendesak atau memaksa. Dalam hubungan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau bersabda, yang dinamakan orang miskin bukanlah orang yang keliling untuk minta-minta pada orang-orang yang tidak memperoleh sesuap atau 2 suap nasi dan sebiji atau 2 biji kurma. Tetapi orang miskin yang sejati adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya dan tidak diketahui keadaannya sehingga ia diberi sedekah. Ia juga tidak pergi untuk meminta-minta kepada orang-orang. Muttafaqun alaih. Di dalam agama Islam, mengemis atau meminta-minta hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda dari Qabisah bin Al-Muharrik radhiyallahu an, dia berkata, saya mempunyai tanggungan untuk umat. Kemudian saya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk meminta dana dari beliau untuk membayar tanggungan itu. Beliau menjawab, tunggulah nanti apabila datang dana zakat, saya akan perintahkan agar kamu diberi dari dana itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kemudian dia berkata, hai Qabisah, meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Pertama, orang yang mempunyai tanggungan untuk umat. Ia halal meminta-minta sampai ia dapat melunasi tanggungannya. Kemudian ia berhenti tidak meminta-minta lagi. Kedua, orang yang ditimpa bencana yang menghancurkan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai dapat menegakkan kehidupannya. Dan ketiga, orang yang ditimpa kefakiran sampai ada 3 orang yang berakal berkata bahwa orang itu
benar-benar ditimpakan kefakiran. Dia halal meminta-minta sampai dapat menegakkan kehidupannya. Meminta-minta di luar itu, hai Qabisah, adalah perbuatan haram yang dimakan oleh pelakunya dengan cara haram. Riwayat Imam Muslim. Dalam hubungan infak yaitu zakat dan sedekah perlu ditegaskan di sini hal-hal sebagai berikut. 1. Agama Islam telah menganjurkan kepada orang yang berharta agar mereka bersedekah kepada fakir miskin. Apabila bersedekah, hendaklah diberikan barang yang baik berupa makanan, pakaian dan sebagainya, dan tidak boleh disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Artinya fakir miskin itu harus diperlakukan sebaik mungkin. Jadi kalau kita bersedekah, kita harus berhati-hati jangan sampai menyakiti hati mereka. Jadi ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar, sopan dan santun, sehingga mereka akan mendoakan kita, barakallahu fi ahlika wa malika, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, anjuran berinfak bukan berarti bahwa Islam memperbanyak fakir miskin dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengemis dan selalu mengharapkan sedekah orang lain sebagai sumber rezeki mereka. Sebab walaupun di satu pihak agama Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah kepada orang-orang kaya untuk fakir miskin, namun di lain pihak Islam menganjurkan kepada fakir miskin untuk berusaha melepaskan diri dari kemiskinan sehingga hidup mereka tidak tergantung kepada sedekah dan pemberian orang lain. Dalam hubungan ini terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang menganjurkan untuk giat bekerja, menghilangkan sifat malas dan lalai, serta memuji orang-orang yang dapat mencari rezeki dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Yang dimaksud dengan apa yang terdapat pada diri mereka itu antara lain ialah sifat-sifat yang jelek yang merupakan penyebab timbulnya kemiskinan. Misalnya sifat malas, lalai, tidak jujur, tidak mau menuntut ilmu untuk memiliki kecakapan bekerja dan sebagainya. Apabila mereka mengubah sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang baik, yaitu rajin bekerja, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya untuk memperbaiki kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau memuji orang yang memperoleh rezeki dari hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, makanan yang terbaik untuk dimakan seseorang ialah dari hasil kerjanya sendiri. Riwayat Imam Bukhari. Untuk mengangkat harga diri dan menjauhkan diri meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, tangan yang di atas,
tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah tangan yang menerima sedekah atau pemberian orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikianlah Islam menghendaki orang-orang yang mempunyai harta suka membantu fakir miskin. Sebaliknya, Islam juga menuntun fakir miskin agar berusaha keras untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkokohkan Islam, iman, ihsan kita, dan kita berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita bisa senantiasa bangkit, berdiri, maju, mulia. Ya Dek, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memperoleh rezeki yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan orang-orang yang kaya raya, yang beriman takwa, mereka adalah orang-orang yang dermawan, ya. Mudah-mudahan fakir miskin ya juga beriman takwa, tidak malas-malasan, ya. Mereka juga berusaha ingin mandiri, ya, untuk melepaskan kefakiran dan kemiskinannya. Dan anak-anak yang masih perlu tambahan ilmu harus terus giat belajarnya, ya, sehingga nanti akan menjadi anak-anak yang sakti yang akan mampu hidup di zamannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa dibaca di surat An-Nisa nanti, surat keempat ayat 1 sampai 70. Jadi janganlah sampai kita ini meninggalkan generasi-generasi yang loyo, ya. Loyo imannya, loyo ekonominya, ini sangat berbahaya, ya. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang kuat dan sakti dengan senantiasa kokoh imtak dan ipteknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyati wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan panjang dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.